Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka belajar tematik. Anak-anak, sebelum belajar kita hari ini, mari kita mulai dengan doa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Ya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, pertama kita akan belajar tari menirukan gerak tumbuhan. Yang kedua, kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang aturan bermain bersama teman. Baik anak-anak, hari ini kita awali dengan membaca terlebih dahulu, yaitu tentang pengalaman bersama teman. Ya, tentunya kalian punya banyak pengalaman bersama teman kalian. Ya, sudah tahu kalian setiap hari bermain, belajar, dan mungkin juga mengaji ataupun berbagi pengalaman dengan teman kalian di rumah. Ya, baik, kita baca. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Ya, betul sekali anak-anak. Dengan bergaul bersama teman, kalian akan punya banyak pengalaman. Ya, kalian akan belajar bekerja sama, saling memaafkan, saling menyayangi, dan lain-lain untuk maju bersama-sama. Ya, anak-anak, perhatikan gambar di samping, ya. Dayu dan teman-teman merasa senang mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Ya, mereka belajar menari, anak-anak. Menari menirukan gerak tumbuhan. Ya, tentunya kalian sudah tahu ya. Banyak tumbuhan di sekitar kita, ya. Nah, dan tumbuhan itu tidak hanya diam saja. Ya, tumbuhan di sekitar kita sering bergerak kanan ataupun ke kiri. Ya, kalian nanti bisa mengamati gerak tanaman ataupun tumbuhan di sekitar kalian. Ya, gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Ya anak-anak, kalian bisa memperhatikan pohon kelapa di samping ini ya. Ya, pohon kelapa ini bergerak ke samping ya, karena tertiup angin. Nah, kalian nanti akan belajar menirukan gerakan pohon-pohon ini. Ya. Ada juga pohon bisa bergerak karena dihinggapi kumbang, ya. Ada juga karena
mendapatkan sinar matahari. Ya, contohnya bunga matahari. Ya. Ketika matahari berada di timur, dia akan menghadap ke timur. Ya. Ketika matahari di atas, dia akan menghadap ke atas. Ketika matahari berada di ufuk barat, dia akan menghadap ke barat. Ya. Anak-anak bisa perhatikan gerak bunga matahari, ya, yang ada di sekitar kalian. Baik anak-anak, kita perhatikan gerakan Benny dan teman-teman berikut ini, ya. Mereka mencoba menirukan gerakan-gerakan tumbuhan. Ya. Yang pertama, tumbuhan rendah. Ya, perhatikan gerakan menirukan tumbuhan rendah. Ya. Kemudian di sebelahnya, nah, ini Benny menirukan gerakan tumbuhan tinggi. Ya, tangannya diangkat ke atas. Ya, kalian bisa menirukannya ya di rumah anak-anak. Kemudian perhatikan tangannya diletakkan ke samping. Nah, ini menirukan gerakan tumbuhan yaitu bertangkai lebar, ya, menggambarkan tumbuhan yang bertangkai lebar. Ya, kedua tangannya direntangkan. Kemudian di sebelahnya tangkai berayun-ayun. Ya, ini adalah gambar ataupun contoh gerakan tangkai berayun-ayun. Ya, tangannya ditekuk, kemudian digerak-gerakkan nanti. Ya. Kemudian gerakan menjulang ditiup angin. Nah, tangannya diarahkan ke atas, ya, seperti tertiup angin. Ya. Kemudian perhatikan kedua tangan dijulurkan ke bawah. Ini adalah menguncup, ya, gerakan menguncup. Ya, anak-anak bisa menirukannya nanti di rumah. Perhatikan bacaan berikut anak-anak. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Nah, gimana tadi gerakan tertiup angin, ya? Kemudian Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Itu kata Udin. Ya. Kemudian Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Ini adalah salah satu contoh sikap memaafkan. Ya. Udin merasa bersalah, ia menyenggol bahu Edo, maka dia meminta maaf kepada Edo. Sementara Edo, dia tersenyum dan dia memiliki jiwa pemaaf, sehingga ia berkata, "Tidak apa-apa Udin." Ya. Sikap demikian tentunya perlu kita contoh anak-anak, ya. Ya. Minta maaf dan juga memaafkan. Kita gampang untuk minta maaf ketika kita merasa bersalah dan juga kita gampang untuk memaafkan. Kita harus murah maaf kepada teman yang meminta maaf kepada kita. Anak-anak, perhatikan gambar-gambar berikut. Bersama seorang temanmu, diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Ya, perhatikan anak-anak. Ya. Ini Siti menginjak kaki Fatimah. Apa kira-kira yang diucapkan Siti? Siti tidak sengaja menginjak kaki Fatimah. Ya, apa yang dikatakan? "Maafkan saya Fatimah, saya tidak sengaja menginjak kakimu." Iya, seperti itu, ya. Kemudian ini, si Benny tidak sengaja menabrak Ria yang membawa buku. Akhirnya buku Ria terjatuh. Nah, apa yang dikatakan? "Maafkan saya Ria,
saja tidak sengaja menabrakmu. Ya, seperti itu ya. Kemudian perhatikan, ini adalah Rio dan Tono. Tanpa sengaja, Tono menginjak kaki Rio. Apa yang diucapkan Tono? Maafkan saya, Rio. Saya tidak sengaja menginjak kakimu. Kira-kira apa yang diucapkan Rio? Tidak apa-apa, Tono. Ya, sebagai orang yang punya jiwa pemaaf, maka Rio memaafkan Tono karena Tono tidak sengaja menginjak kakinya. Bagaimana anak? Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah seperti mereka? Iya, kalian harus bisa mencontoh perilaku mereka. Baik anak-anak, ketika kita bermain bersama teman, tentunya ada aturan di sana, ya. Aturan bermain bersama teman, ya. Baik, mari kita baca bacaan berikutnya. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Ya. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Nah, merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Ya, hal yang tidak baik itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini adalah aturan bermain bersama teman. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Ketika anak-anakku menaati aturan bermain, maka akan terjalin kerukunan di sana. Sehingga tidak ada yang saling dirugikan. Maka kalian akan merasa bahagia. Baik anak-anak, tugas kalian hari ini adalah tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Yang pertama, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Iya. Apa yang kamu katakan? Nah, silahkan nanti ditulis ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Nah, kira-kira apa ya yang harus kamu katakan? Ya, silahkan nanti tulis jawabannya. Kemudian yang ketiga, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Iya, apa ya yang harus kalian katakan? Kemudian yang keempat, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Apa yang harus kalian katakan? Kemudian yang kelima, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Nah, kira-kira apa yang kalian katakan? Baik anak-anak, silahkan nanti jawabannya kalian tulis di buku tulis dan setelah itu silahkan dikirim ke Ustaz. Baik anak-anak, cukup sekian pelajaran tematik hari ini. Ada kurang lebihnya hari ini, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.